Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain topik utama siaga corona, liputan mengenai dampak serta hal unik di tengah corona akan turut menemani pagi Anda selama 30 menit ke depan. Semuanya terangkum dalam PBSI 18 News bersama saya Emi Marisa dan rekan saya Siti Haryani. Dan berikut berita selengkapnya. Rabu, 24 Juni 2020. Memasuki zona merah, pemerintah Desa Gembleng Mulyo, Kecamatan Pancur, Kabupaten Rembang, menghimbau seluruh warga dengan gerakan cuci tangan pakai sabun atau CTPS sebagai wujud menyikapi siaga corona. Siaga Corona, pemerintah Desa Gembleng Mulyo lakukan imbauan cuci tangan hingga warga desa taati aturan. Imbauan cuci tangan ini turut dilaksanakan di Desa Gembleng Mulyo, Kecamatan Pancur, Kabupaten Rembang yang telah melakukan upaya berupa sosialisasi keliling desa, pemasangan banner imbauan cuci tangan di tempat yang mudah diakses warga, serta memfasilitasi wastafel dan sabun di tempat umum. Dengan pihak yang terlibat terdiri dari Kepala Desa sebagai Ketua, perangkat desa didampingi dengan BPD, RT, RW, dan mitra kerja yaitu Babinsa dan Babinsa Timmas. Kegiatan dari pemerintahan desa itu sampai sampai lari. Satu, mungkin kegiatan secara keliling numpak mobil siaga desa, sosialisasi ini woro-woro kepada warga sama speaker aktif. Satu, yang kedua memasang banner-banner di beberapa tempat yang bisa diakses oleh warga. Yang ketiga mungkin memberikan fasilitas Wastafel. Gerakan cuci tangan pakai sabun atau CTPS dilakukan pada setiap RT di seluruh lokasi di Desa Gembleng Mulyo, mengacu pada pemilihan tempat umum yang layak dijangkau warga secara kolektif, serta melakukan aktivitas bersama-sama yaitu di masjid, musola, dan warung-warung. Bapak Joko Pitoyo juga menyatakan bahwa para warga memberikan respon positif dengan taat akan adanya imbauan cuci tangan ini. Tempat dikasih tempat untuk cuci tangan ya seneng lah. Mungkin himbauannya jaluk per rumah jaluk per rumah, terus ya mungkin dengan ya oke lah, ada banyak anggaran di desa, cuma kan ya sudah cover anggaran dari dana-dana ini sudah ada pos-posnya. Sebagai upaya pencegahan serta memutus mata rantai penyebaran COVID-19, warga Desa Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal berinisiatif lakukan isolasi diri secara mandiri. Lalu bagaimana serta apa saja yang dilakukan? Saat ini sudah ada rekan Amanda, reporter kami di lapangan. Silakan dengan liputan Anda. Ya, kembali lagi bersama saya Amanda Fitria Sukasari. Sementara ini yang bisa saya sampaikan langsung terkait dengan isolasi diri akibat wabah pandemi COVID-19 di Desa Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, guna memutus rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia. Desa Pacul sepi sejak penerapan isolasi diri karena COVID-19. Isolasi diri merupakan salah satu langkah pencegahan penularan COVID-19 yang diterapkan pemerintah Indonesia. Isolasi diri merupakan protokol yang mewajibkan setiap orang untuk tinggal di rumah masing-masing sambil melakukan upaya pembatasan fisik dengan orang lain. Pemandangan berbeda nampak di jalanan dan rumah-rumah maupun sekolah yang ada di Desa Pacul. Hanya sedikit warga yang berlalu lalang di Desa Pacul untuk kepentingan yang mendesak. Semenjak adanya isolasi diri, sedikit warga yang beraktivitas seperti di tempat perbelanjaan untuk mengantisipasi COVID-19. Warga patuh dan mengikuti himbauan pemerintah untuk tetap di rumah sekaligus meningkatkan kebersihan diri dan lingkungan. Jika terpaksa untuk beraktivitas keluar ruangan, warga Desa Pacul akan menggunakan masker. Dan bersama dengan Ibu Ella Indriana, salah satu warga Desa Pacul yang telah menerapkan kegiatan isolasi diri. Saya ingin bertanya tentang penerapan isolasi diri. Hal apa saja yang Ibu lakukan pada saat melaksanakan isolasi diri? Hal-hal yang saya lakukan ketika isolasi diri adalah tetap tinggal di rumah dengan mengurangi aktivitas di luar rumah. Hanya untuk kegiatan-kegiatan yang sangat mendesak saja saya baru keluar rumah. Lalu
Tolong bisa dijelaskan Ibu siapa orang yang paling berperan dalam proses isolasi diri ini? Orang yang paling berperan dalam penerapan isolasi diri ya diri kita sendiri, karena dapat memutus rantai penyebaran COVID-19. Lalu menurut Ibu, mengapa kegiatan isolasi diri ini sangat penting? Kegiatan isolasi diri ini ya sangat penting, karena dengan tetap tinggal di rumah merupakan upaya pembatasan fisik dengan orang lain guna memutus penyebaran COVID-19. Dengan kesadaran diri masing-masing ini dapat menyelamatkan nyawa manusia. Lalu bagaimana Bu mengenai ketentuan pemerintah dalam penerapan isolasi diri? Isolasi diri yang diterapkan pemerintah Indonesia merupakan langkah yang sangat baik dan dinilai sangat efektif untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini. Banyak manfaat yang didapat selain hidup sehat bersama keluarga, juga dapat meningkatkan keharmonisan dan sosialisasi bersama anak. Baiklah Bu, terima kasih atas waktunya. Semoga wabah pandemi COVID-19 segera berakhir. Mulailah menerapkan isolasi diri demi melindungi diri Anda, keluarga, dan orang lain. Selain itu, upaya pencegahan lain yang dilakukan adalah memberlakukan kebijakan social distancing atau menjaga jarak yang diterapkan oleh perangkat desa Gulang Pongge, Kecamatan Gunung Wungkal, Kabupaten Pati, terhadap seluruh warganya sejak 14 April 2019 seperti dilansir beberapa waktu lalu. Pentingnya social distancing dalam mencegah penyebaran COVID-19. Saat ini kita sedang dilanda oleh wabah atau penyakit yang mematikan, bernama corona atau sekarang dikenal dengan COVID-19, di mana penyakit ini menyerang sistem imun tubuh. Penyakit ini bisa menyerang siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak, hingga orang dewasa, walau kebanyakan penyakit ini menyerang lansia. Adapun gejala-gejala yang ditimbulkan seperti batuk, sesak nafas, demam, dan lain-lain. Ada beberapa cara untuk mencegah penularan COVID-19. Salah satunya yaitu dengan cara social distancing atau jaga jarak. Cara ini sudah diberlakukan oleh beberapa kota dan desa, termasuk di Desa Gulang Pongge yang ada di Kecamatan Gunung Wungkal, Kabupaten Pati. Dengan saya Zika Penima, saat ini saya sedang berada di salah satu rumah Bapak Pemerintah Desa Gulang Pongge. Baik, dengan siapa Bapak? Bapak Muhammad Salwani. Menurut Bapak, apakah social distancing dirasa cukup ampuh untuk mencegah penyebaran COVID-19 Bapak? Cukup ampuh karena bisa untuk mencegah dan penyebarannya langsung terputus. Baik, pihak-pihak mana saja yang terlibat dalam social distancing ini Bapak? Itu kalau bisa memang seluruh lapisan masyarakat. Baik, sejak kapan social distancing ini mulai diberlakukan di Desa Gulang Pongge ini Bapak? Sejak mulai tanggal 14 April 2020. Baik, di daerah mana saja social distancing ini diberlakukan Bapak? Untuk wilayah kita seluruh perdukuhan mulai dari Dukuh Gulang, Karanganyar, Sedongko, Plecong, Pongge, Sekar, dan Ngelo. Mengapa social distancing sangat penting untuk dilakukan Bapak? Karena untuk mencegah penularan dan untuk mengurangi resiko tersebarnya virus itu sendiri. Lalu bagaimana upaya pemerintah Desa Gulang Pongge agar seluruh kalangan masyarakat mau melakukan social distancing Bapak? Kita akan selalu berkeliling setiap 1 minggu sekali untuk melakukan sosialisasi, karena ini sangatlah penting untuk kesehatan seluruh warga di Desa Gulang Pongge. Baik, terima kasih Bapak. Ya, terima kasih. Sekian dari saya, terima kasih. Sebagai salah satu garda terdepan dalam percepatan penanganan virus corona, Satuan Tugas atau Satgas Penanggulangan COVID-19 juga turut berperan. Oleh karena itu, tidak hayal jika sebutan pahlawan masa kini patut disandangkan untuk mereka. Pahlawan masa kini, begitulah sebutan yang kini populer ditujukan bagi mereka yang berada pada garda terdepan. Salah satu di antaranya yang berada pada barisan terdepan dalam penanganan serta pencegahan penyebaran virus corona ialah Satgas atau Satuan Tugas Penanggulangan COVID-19. Pemerintah Desa Damarjati, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara, melalui Satgas Penanggulangan COVID-19 berupaya keras agar penyebaran virus ini dapat dicegah.
Himbauan untuk selalu memakai masker apabila aktivitas keluar rumah, rajin mencuci tangan, selalu menjaga kebersihan lingkungan turut serta disosialisasikan. Selain itu, upaya penyemprotan disinfektan juga dilakukan secara menyeluruh di wilayah tersebut. Ketua Satgas Penanggulangan COVID-19 Desa Damarjati, Bapak Sudiharto menambahkan, guna mempercepat penanganan, teknis pemantauan juga dilakukan dengan menggunakan teknologi berupa penggunaan aplikasi yang dapat mendeteksi serta menghubungkan warga satu dengan lainnya. Selain itu, beberapa bantuan dana desa juga turut disalurkan untuk membantu seluruh masyarakat setempat yang terdampak wabah pandemi ini terhadap perekonomiannya. Kepala desa. Untuk penyemprotan disinfektan itu 1 minggu 2 kali. Ya, kemudian mendeteksi warga yang pulang atau pendatang yang masuk ke desa Damarjati, didatangi, kemudian didata dan dilaporkan dalam bentuk aplikasi oleh petugas operator desa. Kita berpedoman bahwa semua wilayah desa harus kita deteksi secara menyeluruh yang dilakukan oleh masing-masing koordinator Satgas. Ya, jadi kita tidak terfokus ke satu wilayah saja. Untuk bantuan kepada warga desa Damarjati yang terdampak COVID-19, pemerintah desa melakukan perubahan anggaran, yaitu mengalokasikan dana sebesar 35% dari penerimaan dana desa tahap pertama, yaitu sejumlah kurang lebih 519 juta. Ini akan dibagikan untuk bantuan kurang lebih 288 KK. Sedangkan warga yang lain yang terdampak juga akan kita ajukan juga bantuan dari dana dari provinsi dan dana dari kabupaten. Meskipun belum ada warga yang positif COVID-19, namun pemerintah Desa Langgar, Kabupaten Rembang tetap turut melakukan penyemprotan disinfektan sebagai upaya preventif penularan virus corona. Salah satunya adalah masjid, di mana sebagai salah satu tempat berjamaah dan tiada lain akan menimbulkan kerumunan. Berikut adalah bentuk upaya sebagai pencegahan penyebaran virus corona atau COVID-19 di Desa Langgar, Rembang, Jawa Tengah. Salah satu warga yang bertugas melakukan penyemprotan di Masjid Jami Nurul Huda. Penyemprotan dilakukan 1 minggu sekali di seluruh area masjid termasuk area parkir. Selain itu, pemerintah Desa Langgar juga melakukan sosialisasi kepada warga sebagai bentuk upaya memberikan pemahaman mengenai COVID-19. Masjid tersebut tidak ditutup dan masih menerima jamaah sholat. Namun jamaah yang sholat di masjid harus memakai masker dan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Di area masjid juga telah disiapkan tempat untuk mencuci tangan. Melakukan protokol kesehatan untuk menjaga diri sendiri dan orang lain, yaitu mensosialisasikan kepada masyarakat tentang bahaya COVID-19 dan melakukan penyemprotan setiap seminggu sekali dan menyiapkan tempat-tempat cuci tangan di tempat-tempat umum. Dari pihak pengurus Masjid Jami Nurul Huda telah menyiapkan masker untuk jamaah yang lupa memakai masker, dan masker tersebut diberikan secara gratis. Apabila pengurus masjid kehabisan masker, maka jamaah yang tidak memakai disuruh pulang untuk mengambilnya terlebih dahulu, atau disatukan dengan jamaah yang tidak memakai masker pula. Sejauh ini belum ada warga Desa Langgar yang terkena kasus virus corona.
Tetapi warga harus tetap berhati-hati dan menjaga diri agar tidak tertular virus tersebut. Apabila ada warga dari daerah zona merah, maka diberikan sosialisasi untuk melakukan isolasi secara mandiri selama 14 hari dan dilarang berkontak langsung dengan keluarga dan orang lain maupun tetangganya. Rembang, tim PBSI 18 News melaporkan. Adanya pandemi wabah COVID-19 juga turut menggempur bidang perekonomian dan keuangan. Tidak sedikit pemutusan hak kerja terjadi di Indonesia di tengah pandemi ini. Namun, hal tersebut tidak menghalangi Bapak Dwi Anwar Dinirto di Rembang untuk terus tetap produktif dalam menyambung perekonomian keluarga serta siaga dalam menyikapi pandemi ini. Seperti yang kita ketahui, virus COVID-19 ini selain menyerang kekebalan tubuh manusia, virus ini juga sangat amat berpengaruh pada perekonomian warga negara Indonesia. Pada kesempatan hari ini, saya akan mewawancarai salah satu keluarga yang ikut terdampak pada virus COVID-19 ini. Berikut liputannya. Banyaknya kebutuhan seolah menuntut kepala keluarga masih nekat melakukan pekerjaan di luar rumah. Menurut Bapak, profesi pekerjaan siapa saja yang dirugikan akibat pandemi COVID-19 ini? Dengan adanya wabah ini tentunya semuanya sangat dirugikan, tidak ada satupun yang diuntungkan, kecuali kemarin mungkin penjual masker ya sedikit diuntungkan, tapi itu hanya tanda kutip saja. Tapi yang jelas semuanya dirugikan, semua sektor ekonomi, semua bidang sangat dirugikan, dari mulai pemberi kerja atau misalnya bosnya sampai dengan karyawannya, bahkan kan banyak sekali karyawan yang di PHK. Jadi sangat merugikan sekali. Berprofesi sebagai bankir yang dituntut selalu aktif melayani nasabah, sedangkan pemerintah menghimbau untuk selalu menjaga kebersihan diri serta menghindari kerumunan. Bagaimana kiat Bapak agar tetap sejalan dengan anjuran pemerintah di tengah pandemi COVID-19 seperti ini? Ya seperti yang saya sampaikan di awal, jadi profesi apapun selama mampu menjaga diri dan hal ini mematuhi apa yang dianjurkan oleh pemerintah, menjauhi kerumunan ataupun menjaga jarak dengan rekan kerja di kantor ataupun bahkan dengan nasabah gitu. Saya kira itu yang bisa dilakukan. Kita tidak mungkin langsung misalkan menutup usaha, karena ini bisnis yang harus memang dilakukan, harus tetap berjalan. Tidak hanya perusahaan yang butuh, tapi nasabah juga membutuhkan jasa perbankan. Jadi tetap dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19 ini. Saya kira begitu, Mbak. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Sama-sama, sukses selalu ya. Pada dasarnya kita disuruh untuk menjaga kebersihan diri kita sendiri dan lingkungan sekitar untuk menekan semakin bertambahnya pasien COVID-19 ini. Saya Elsa Winnie Ramadhani, pamit undur diri. Jadi gini Kak, semenjak merebahnya virus corona di Indonesia ini ternyata membawa dampak yang sangat signifikan terhadap psikologi masyarakat kita. Di antaranya yaitu masyarakat merasakan ketegangan yang sangat luar biasa, ketakutan serta kepanikan. Lah, dari hal tersebut kira-kira ada nggak ya tips atau cara untuk mengatasi kejenuhan agar kita yang berada di rumah saja ini tetap merasa enjoy tanpa merasakan kemunduran secara psikologi? Nah, ngomongin tentang kejenuhan nih Kak. Kejenuhan pasti dirasakan oleh setiap yang kini dianjurkan untuk tetap di rumah saja. Namun tidak bagi salah seorang warga Semarang, Haryani, yang menyikapi hal tersebut dengan berkebun dan berbelanja online. Tentunya hal ini menjadi hal yang unik serta menarik. Mari kita simak bersama selengkapnya. Penyebaran virus COVID-19 ini mengharuskan masyarakat untuk tetap diam di rumah kecuali ada yang penting. Hal itu membuat masyarakat menjadi semakin jenuh jika hanya berdiam diri di dalam rumah. Namun hal tersebut tidak berlaku pada Yani. Ia dapat menangani hal tersebut dengan cara berkebun untuk menghilangkan kejenuhan saat berada di rumah.
Menurutnya, berkebun dapat meningkatkan semangat dan tidak dapat cepat bosan ketika harus tetap berada di rumah. Kebun menanam entah tanaman entah bunga ataupun semacamnya. Kenapa memilih berkebun? Ya mungkin itu salah satu cara saya untuk menghilangkan kejenuhan selama karantina mandiri di rumah. Nggak ada kendala sih, cuma merasa ada kegiatan sehingga tidak merasa bosan di rumah meskipun harus dibarengi dengan tugas-tugas. Selainnya nih, Cynthia juga menggunakan aplikasi belanja online agar tetap berbelanja meski saat pandemi ini. Pertanyaan selanjutnya adalah mengapa Anda lebih memilih belanja via online? Karena saya seorang kerja, jadi waktu untuk keluar belanja meluangkan waktu untuk belanja tuh susah ya. Jadi lebih memilih belanja online karena lebih mudah dan lebih cepat. Demikian dari Semarang, tim PBSI melaporkan. Seiring bergulirnya wabah virus corona hingga pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB berdampak pada penutupan tempat wisata sejarah Arca yang berusia ratusan tahun di Dukuh Pejaten, Desa Rejosari Barat, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang. Baik permisa, sekarang saya sedang berada di Dukuh Pejaten, Desa Rejosari Barat, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang. Pada hari-hari normal atau sebelum adanya COVID-19 di Indonesia, desa ini sering dikunjungi oleh masyarakat. Terlebih lagi para sejarawan yang kerap datang ke desa ini. Hal ini dikarenakan di desa ini memiliki arca yang umurnya diperkirakan sekitar 200 tahun. Arca ini berbentuk kanesa dan ada pula relief kala cakra. Baik permisa, saya sekarang sedang di rumah Bapak Agus selaku Bapak RT di Dukuh Pejaten. Apakah dampak yang dirasakan oleh warga saat diterapkannya portal atau apa dampaknya itu karena COVID-19? Yang pertama ya depannya ya rasa selalu terbatas, dibatasi terusan ya istilahnya ya positifnya yaitu orang luar itu yang tidak bisa sama masuk, harus dikontrol dulu. Teleponnya itu. Kan di sana kan ada prasasti ya Pak, atau arca. Jadi kalau orang luar mau lihat arca itu nggak boleh ya Pak? Boleh asal ada izin dari istilahnya dari yang menjaga total, harus kita dikontrol dulu punya rakyatnya ketentuan itu. Kalau mau sehat boleh. Sehat boleh. Cuma pakai protokol kesehatan. Atau adakah larangan khusus misalnya dari daerah Jakarta tidak boleh masuk ke daerah sini gitu? Larangan khususnya ada atau tidak? Larangan khusus tidak ada, cuma kalau pulau di Jakarta bisa dikarantina 14 hari. Banyak di SD itu juga. Oh iya Pak. Sudah, terima kasih ya Pak. Baik, sekian laporan dari tim PBSI 18 di Dukuh Pejaten, Desa Rejosari Barat, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang. Kembali ke studio. Ramadan di tengah pandemi tentunya akan menjadi memori kenangan tersendiri. Bagaimana Ramadan tahun ini yang berbeda dengan tahun sebelumnya? Saat ini sudah ada rekan Safira, kontributor lapangan kami. Silahkan dengan liputan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya sudah bersama dengan salah satu narasumber dari warga Brumanjang di Permai. Ada Ibu Anis di sini. Ibu, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Baik Bu, di sini saya mau tanya-tanya sedikit mengenai bulan Ramadan tahun ini, apalagi di tengah adanya pandemi corona. Apakah terdapat perbedaan antara bulan Ramadan tahun lalu dengan Ramadan tahun ini di tengah adanya wabah corona, Bu? Banyak. Kalau tahun lalu kita bisa berkumpul bersama keluarga di masjid bersama-sama, tadabbur bersama-sama warga. Kalau tahun sekarang kita harus di rumah saja, hanya bisa berdoa supaya pandemi Corona 19 ini cepat pulih seperti sedia kala. Lalu sampai kapan kemungkinan diterapkannya pemberlakuan saling jaga jarak di Brumanjang di Permai sini, termasuk dalam pelaksanaan sholat tarawih?
belum tahu. Ya kita hanya bisa mengikuti anjuran pemerintah saja, supaya kita harus jaga jarak. Sholat raweh kita nanti tidak tahu bisa apa tidak, tapi yang penting kita mengikuti anjuran saja pemerintah saja, kita tetap di rumah saja. Lalu pihak siapa saja yang terlibat melaksanakan aksi jaga jarak dan penggunaan masker terutama saat beribadah, Bu? Ya, semuanya, tidak terkecuali termasuk anak-anak. Ini bagaimana cara warga di sini dapat menjalankan Ramadan di tengah adanya wabah corona, apalagi dengan adanya keterbatasan untuk bergerak bebas mengenai jaga jarak, Bu? Sepertinya kita tidak diperbolehkan untuk sholat di masjid, kita tetap harus sholat di rumah saja. Ibadah tetap kita lakukan di rumah supaya kita tidak kena dampaknya, dan kita tetap membantu supaya COVID-19 ini segera hilang dan cepat pulih seperti sedia kala. Baik, Bu, mungkin cukup sekian dulu. Saya terima kasih juga ya, Bu ya. Sama-sama, Mbak. Baik, demikian wawancara saya hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandemi COVID-19 juga turut berdampak pada perayaan Hari Raya Idul Fitri tahun ini di Desa Ngaluran, Dukuh Kalitekuk, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak. Pelaksanaan sholat Id sepi hingga tradisi halal bihalal ditiadakan. Saat ini sudah ada rekan kami Umar. Berikut dengan laporannya. Ya baik teman-teman, di sini sudah bersama Ibu RT dari Desa Ngaluran. Silakan Ibu. Ibu, bagaimana tanggapan Ibu mengenai dilarangnya takbir keliling di desa ini, Bu? Bagus, Mas, karena tidak menyebarkan itu apa, COVID, dan nggak ada itu apa, mercon. Untuk apa? Terus apakah ada yang membedakan Lebaran tahun kemarin sama sekarang ini, Bu? Banyak. Dulu ramai, sekarang seperti. Iya, Bu. Seperti nggak Lebaran. Untuk pelaksanaan sholat Id sendiri itu masih dilakukan atau tidak? Masih, tapi jarang. Nggak seperti tahun kemarin. Apakah itu menggunakan protokol kesehatan, Bu? Pakai masker, dikasih gratis. Terus himbauan dari Ibu sendiri untuk masyarakat sendiri gimana, Bu? Kalau khusus RT sini udah bagus, pakai rutin masker kalau ke pasar. Kalau lainnya nggak tahu. Ya, terima kasih Bu ya waktunya. Ya Mas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah darurat COVID-19 menggembarkan Indonesia 3 bulan terakhir, kini kesiapan kenormalan baru atau new normal mulai digalakkan. Untuk adaptasi terhadap new normal, Desa Jerahi, Kecamatan Gunung Wongkal, Kabupaten Pati kembali dibuka setelah sebelumnya diresmikan oleh Bupati Kabupaten Pati sebagai zero kasus COVID berdasarkan uji swab dan rapid test. Desa Jerahi merupakan salah satu desa di Kecamatan Gunung Wongkal, Kabupaten Pati yang menerapkan sistem pembatasan masuknya warga luar dengan memberlakukan posko tanggap darurat COVID-19 di gapura masuk desa. Dengan tujuan untuk meminimalisasi penyebaran COVID-19, instruksi ini dilaksanakan berdasarkan anjuran dari Kepala Desa. Pemberlakuan posko dimulai sejak adanya pemberitahuan darurat COVID-19. Tercatat ada 46 data pendatang rata-rata dari perantauan, baik dari dalam maupun dari luar negeri, dapat menjalankan karantina mandiri dan dinyatakan negatif COVID-19. Hingga Juni 2020, Desa Jerahi dinyatakan zero kasus COVID berdasarkan uji swab dan rapid test. Sehingga Desa Jerahi telah diresmikan oleh Bupati Pati beserta Polri pada Kamis 11 Juni 2020 sebagai desa siaga penanganan COVID-19 yang siap untuk menyambut new normal. Dengan peresmian desa siaga berdampak langsung untuk pembukaan tempat wisata di Desa Jerahi yang sempat ditutup selama masa pandemi. Berikut beserta posko telah dibuka sehingga untuk warga dari luar Desa Jerahi mulai diperbolehkan untuk masuk dan mengunjungi tempat wisata dengan ketentuan tetap mengikuti protokol kesehatan, terutama penggunaan masker dan dilarangnya berkerumun. Tim PBSI 18, Pati, Jawa Tengah. Atau pencegahan COVID-19 di Desa Jerahi.
Untuk penanganannya, setiap pengunjung yang masuk, baik warga lokal maupun pengunjung, disemprot dengan hand sanitizer, dan untuk kendaraan-kendaraan disemprot dengan disinfektan. Disinfektan. Ini sejak kapan diadakannya posko ini ya Pak? Sudah lama Mbak, kita 3 bulan yang lalu sudah diadakan posko. Ada dampak positif yang dirasakan oleh warga adanya? Tentunya ada Mbak, untuk masyarakat di sini sendiri lebih sadar lagi dengan kesehatan, memakai masker, tangan dan lain-lain. Setelah anjuran dari pemerintah. Bagaimana tanggapan warga mengenai posko ini Pak? Tentunya senang dengan adanya posko ini karena mereka juga langsung dampak positif untuk masyarakat di sini. Lalu kira-kira sampai kapan posko ini akan diadakan? Untuk hal itu kita mengikuti anjuran dari kepala desa. Demikian PBSI 18 News, aktual dan terpercaya. Saya Emi Marisa dan rekan saya Siti Haryani beserta kru yang bertugas, kami mohon pamit dan undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Ini pendapat kami mengenai mata kuliah jurnalistik. Kuliah pendidikan, pasti ujung-ujungnya jadi guru. Jangan salah, PBSI Unisula ada mata kuliah yang bisa menghasilkan banyak profesi loh. Ingin punya banyak teman, banyak pengalaman, banyak informasi dan relasi. Jadi wartawan yang andal dan punya banyak informasi terpercaya. Mengenal lingkungan baru dan turun langsung dalam dunia masyarakat. Menyusun berita dan ikut menyampaikan aspirasi masyarakat. Berkontribusi penuh dalam siaran dan kanan-kanan berita yang berkualitas. Semuanya hanya bisa didapetin di mata kuliah jurnalistik pastinya. Buat kamu yang bingung nentuin jurusan, bisa gabung bersama kami. Selain banyak manfaat, dijamin deh dapat ilmu dunia akhirat. Saya mahasiswa asal Thailand. Saya bangga punya pendidikan bahasa dan sastra Indonesia di Unisula. Bahasa dan sastra Indonesia di Unisula.